Perkenalkan, nama saya Cecilia Maria Inabedanain, NIM 5520 119042. Saya dari Fakultas Teknologi, Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pakar. Pengertian sistem pakar. Definisi umum dari sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksudkan merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus masing-masing, contohnya dokter, psikolog, mekanik, dan lain sebagainya. Perangkat lunak ini pertama kali dikembangkan oleh periset program kecerdasan buatan atau AI sekitar tahun 1960-an, serta baru diterapkan pada tahun 1960-an. Yang berikut aplikasi sistem pakar. Yang pertama, dendral, mengidentifikasi struktur organik tak dikenal melalui analisa spektrum, massa, dan ilmu kimia. Yang kedua, micin, identifikasi bakteri penyebab infeksi dan merekomendasi antibiotik dengan dosis yang disesuaikan dengan berat tubuh pasien. Dirancang oleh Edward Feigenbaum, Universitas Stanford tahun 70-an. Yang berikut, Deep Matter Advisor, digunakan oleh Schlumberger untuk analisis data dalam pengeboran minyak. Yang berikut, ISCHON dan Excel, membantu konfigurasi sistem komputer besar, dikembangkan oleh Digital Equipment Corporation atau DEC dan Carnegie Mellon Universitas atau CMU. Akhir 70-an, untuk sistem komputer DCA VAC 2780. Yang berikut, SOPI, analisis sirkuit elektronik. Yang berikut, prospektor, digunakan di dalam geologi untuk membantu mencari dan menemukan deposit, didesain oleh Sheffield Research Institute akhir 70-an. Yang berikut, folio, membantu memberikan keputusan bagi seorang manajer dalam hal stok, broker, dan investasi. Yang berikut, delta, pemeliharaan lokomotif listrik diesel, didesain dan dikembangkan oleh General Electric Company. Yang berikut, YesMVS, membantu operator komputer dan mengontrol sistem pakar operasi MVS atau Multiple Virtual Storage, didesain oleh IBM awal tahun 80-an. Yang berikut, ACE, SP Troubleshooting pada sistem kabel telepon, didesain dan dikembangkan oleh AT dan T Bell Lab awal tahun 80-an. Yang berikut, karakteristik umum sistem pakar. Memiliki nilai kepakaran yang mampu membantu user dalam menyelesaikan tugas dan juga membantu memecahkan masalah dengan memberikan solusi. Yang kedua, domain tertentu, merupakan kekhususan dari sebuah sistem pakar dalam membidangi suatu disiplin ilmu tertentu. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengelola data yang memiliki ketidakpastian dan mampu memberikan semacam pertimbangan, saran, dan juga anjuran sesuai dengan kondisi dari lingkungan. Yang keempat, dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Yang berikut, keuntungan atau kelebihan sistem pakar. Yang pertama, masyarakat yang bukan pakar atau masyarakat awam bisa memanfaatkan keahlian di bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang ahli. Yang kedua, mengambil dan melestarikan keahlian langka. Yang ketiga, menghemat waktu dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Yang keempat, adanya kemungkinan untuk menggabungkan berbagai bidang pengetahuan dari berbagai pakar untuk dikombinasikan. Yang kelima, pengetahuan dari seorang pakar dapat didokumentasikan tanpa ada batas waktu. Yang keenam, sebagai media pembelajaran. Yang ketujuh, mempunyai kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan tidak pasti. Yang kedelapan, dapat beroperasi dalam lingkup yang berbahaya. Yang kesembilan, dapat digunakan untuk mengakses basis data dengan cerdas.
Yang ke-10, bertambahnya efisiensi pekerjaan tertentu serta hasil solusi pekerjaan. Yang berikut, kekurangan atau kelemahan sistem pakar. Yang pertama, biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan pemeliharaan sistem relatif mahal. Yang kedua, berkurangnya daya kerja dan produktivitas manusia karena semua dikerjakan secara otomatis oleh sistem. Yang ketiga, sulit dikembangkan karena erat kaitannya dengan ketersediaan para ahli. Yang keempat, harus ada satu admin yang selalu update informasi dalam bidang yang sesuai dengan sistem pakar. Yang kelima, membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari sistem. Yang berikut konsep dasar sistem pakar. Yang pertama, keahlian atau expertise. Keahlian dapat diperoleh dari pelatihan atau training, membaca, atau dari pengalaman. Yang kedua, pakar atau expert. Sulit untuk mendefinisikan apakah yang dimaksud dengan pakar itu. Masalahnya adalah berapa banyak keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat dikualifikasikan sebagai pakar. Yang ketiga, pemindahan keahlian atau transferring expertise. Tujuan dari sistem pakar adalah memindahkan keahlian dari seorang pakar ke komputer dan kemudian ke manusia lain yang bukan pakar. Yang berikut menarik kesimpulan atau inferencing. Keistimewaan dari sistem pakar adalah kemampuan nalarnya. Komputer diprogram sehingga dapat membuat kesimpulan. Pengambilan keputusan ini dilaksanakan dalam komponen yang disebut inference engine. Yang berikut aturan atau rule. Yang berikut kebanyakan sistem pakar adalah berbasis rule. Pengetahuan disimpan dalam bentuk rule sebagai prosedur pemecahan masalah. Yang berikut kemampuan menjelaskan atau explanating capability. Keistimewaan lain dari sistem pakar adalah kemampuan menjelaskan di mana asal sebuah solusi atau rekomendasi diperoleh. Yang berikut komponen sistem pakar. Yang pertama, basis pengetahuan atau knowledge base. Basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari pakar. Yang kedua, mesin inferensi atau inference engine. Mesin inferensi berperan sebagai otak dari sistem pakar, berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi, berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia. Yang ketiga, basis data atau database. Digunakan untuk memenuhi kondisi dari kaidah-kaidah dalam sistem. Yang keempat, antarmuka pemakai atau user interface. Fasilitas ini digunakan sebagai perantara komunikasi antara pemakai dengan sistem. Yang berikut, arsitektur sistem atau user interface, inference engine, general knowledge base, specific data. Sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu lingkungan pengembangan atau development environment dan lingkungan konsultan. Yang pertama, antarmuka pengguna, merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Yang kedua, basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Komponen sistem pakar ini disusun atas dua elemen dasar, yaitu fakta dan aturan. Yang ketiga, akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Yang keempat, mesin inferensi. Komponen ini mengandung mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin inferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace dan untuk memformulasikan kesimpulan. Yang berikut, workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja atau working memory. Workplace digunakan untuk merekam hasil-hasil antara dan kesimpulan yang dicapai. Yang berikut, fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar. Komponen ini menggambarkan penalaran sistem kepada pemakai. Yang berikut, perbaikan pengetahuan.
pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya, serta kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran terkomputerisasi, sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang akan dialaminya. Sekian dan terima kasih.